This time I want you, like it's magnetic. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk kakak, mbak, mas, dan teman-teman semua dimanapun kalian berada. Selamat datang di Bincang bersama Upin Ipin yang akan mengupas tuntas persoalan perdagangan manusia melalui sudut pandang kriminologi. Bersama saya, Bernadette Tegas Kinta atau biasa dikenal dengan Kinta. Saya Zefanya Politia atau biasa dikenal sebagai Anya. Saya Fatimah Zahra Jindan atau biasa dikenal sebagai Faza. Dan saya Fitra Ratu atau biasa dikenal sebagai Rara. Hari ini kita akan bahas kasus perdagangan manusia yang mana nih, Nya? Jadi kemarin aku sempat baca-baca berita di Kompas, CNN, Media Indonesia, dan ketemu berita di bulan September 2023 yang lalu soal kasus eksploitasi seksual yang melibatkan anak perempuan 15 tahun. Kabarnya dia sampai disekap oleh mucikarinya selama 1,5 tahun. Waduh, miris ya, anak usia segitu kan seharusnya mereka sekolah dan bermain, tapi justru mereka disuruh bekerja dengan risiko yang cukup tinggi. Itu dia disekap di mananya nggak? Katanya sih dia disekap di apartemen yang beda-beda. Pernah di Jakarta Barat, pernah juga di Jakarta Utara. Iya, kayaknya kemarin aku pernah baca juga deh soal kasus yang disinggung sama Anya. Tapi sebelum lebih jauh bahas soal kasus yang akan dikupas di podcast kali ini, teman-teman pendengar harus paham dulu nih, kenapa anak bisa terlibat dalam perdagangan manusia, dan apa kaitannya dengan eksploitasi seksual pada pekerja seks komersial anak. Dari kalian bertiga sendiri, ada yang bisa bantu jelasin nggak sih? Soalnya aku tuh belum sempat riset lebih jauh. Oke, aku coba jelasin ya. Perdagangan manusia sendiri merupakan kegiatan ilegal yang melibatkan penyalahgunaan orang-orang dengan tujuan eksploitasi ekonomi atau seksual dengan melibatkan perolehan, perekrutan, transportasi, maupun penyediaan dengan menggunakan ancaman, kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan terhadap orang-orang yang menjadi korban. Bentuk perdagangan manusia sendiri sebenarnya beraneka ragam. Ada pengiriman tenaga kerja ilegal, ada jual beli organ manusia, perdagangan seksual, dan masih banyak lagi sebenarnya. Karena hari ini membahas terkait perdagangan seksual, jadi bentuk perdagangan seksual itu apa aja sih, Kin? Berdasarkan artikel yang aku baca sih, ini artikel karya Putri dan Arifin, perdagangan seksual itu sebenarnya terdiri dari 3 bentuk. Pertama, prostitusi itu sendiri, yaitu kegiatan menjual atau memperoleh orang untuk tujuan mengkomersialisasikan mereka secara seksual. Bentuk perdagangan seksual ini bisa melibatkan perempuan maupun laki-laki dewasa sebenarnya. Lalu yang kedua, ada perdagangan anak sebagai pekerja seks komersial atau anak yang dilacurkan. Ketiga, ada perdagangan manusia untuk industri pornografi, yaitu pelibatan seseorang dengan cara penipuan ataupun pemaksaan untuk terlibat dalam produksi foto, video, maupun film pornografi. Nah, kebetulan kan korban dalam kasus yang akan kita bahas ini berusia 15 tahun. Artinya korban ini seorang anak apabila kita merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau dari artikel jurnal yang lo baca, ada nggak sih disebutkan alasan kenapa anak itu bisa terlibat dalam perdagangan seksual? Kalau di Indonesia sendiri ya, anak itu sebenarnya masih banyak yang hidup dalam keluarga miskin, sehingga mereka itu sangat rentan untuk dipekerjakan melunasi hutang. Tapi bisa juga sebenarnya ada faktor-faktor lain yang membuat mereka terjebak pada eksploitasi seksual, seperti iming-iming uang untuk kebutuhan mereka, dan mungkin juga ada riwayat pelacuran dalam keluarganya. Bisa juga dengan adanya rendahnya tingkat pendidikan, stigmatisasi yang dihadapi oleh anak, maupun rendahnya kontrol sosial sekitar anak. Ternyata faktornya cukup banyak dan kompleks ya. Kenapa anak ini bisa terlibat dalam perdagangan seksual? Lalu seberapa banyak sih Kin anak yang menjadi korban dalam kasus perdagangan anak di Indonesia? Berdasarkan data dari KPAI, jadi sebenarnya ada lonjakan kasus sih di kasus perdagangan anak ini pada tahun 2021. Setelah sebelumnya pada tahun 2017 sampai 2020 itu mengalami penurunan. Pada bulan April 2021, total eksploitasi yang melibatkan anak itu ada 234 kasus.
yaitu diantaranya ada 217 kasus prostitusi, 14 kasus eksploitasi, dan 3 kasus perdagangan anak. Tingginya keterlibatan anak sebagai korban dalam perdagangan anak, khususnya eksploitasi seksual, diakibatkan langgengnya patriarki dan praktik dominasi dalam sistem keluarga maupun masyarakat luas. Hal ini mengakibatkan anak perempuan itu rentan terjebak dalam prostitusi, dan saat perempuan pekerja seks komersial semakin menua, mereka mau tidak mau beralih profesi menjadi germo sebagai jalan pintas untuk mendapatkan uang di lingkungan patriarki yang seringkali menyudutkan maupun menstigma mereka apabila ingin mencari pekerjaan selain pada bidang prostitusi. Oke, setelah dengar penjelasan dari Kinta, jadi lebih kebayang sih bagaimana perdagangan manusia dan keterlibatan anak dalam fenomena kejahatan tersebut ya. Sekarang masuk ke kasus yang akan kita kulik di podcast kali ini. Aku udah penasaran banget deh, apa sih hubungan eksploitasi seksual terhadap anak dengan dimensi kriminologi? Sebelumnya aku kasih tahu garis besar kasusnya dulu ya, Nya, biar pendengar juga bisa ikut memahami kronologi maupun motif kasus ini. Jadi kasus ini melibatkan NAT, anak perempuan berusia 15 tahun, sebagai korban perdagangan seksual berupa prostitusi. Ia dipaksa untuk melakukan aktivitas seksual dengan laki-laki dewasa dengan tarif 300.000 hingga 500.000 dengan target perharinya sebanyak 1 juta. NAT juga disekap dalam kamar apartemen yang berubah setiap minggunya karena menurut EMT atau Mami Erika selaku muncikari, NAT ini memiliki hutang hingga 35 juta yang setelah ditelusuri lebih lanjut, hutang ini merupakan pengeluaran kebutuhan pokok NAT. NAT terjebak dalam lingkaran prostitusi anak akibat dirinya merasa membutuhkan uang dan dikenalkan oleh RR atau IR, pacarnya yang berusia 19 tahun kepada Mami Erika. Wah, serem juga ya ternyata. NAT nggak hanya punya pacar yang usianya dewasa, tapi dia juga dijebak dalam prostitusi. Padahal, anak-anak seusia NAT seharusnya bisa belajar dan bermain tanpa merasakan tekanan. Lalu gimana hubungan kasus ini dengan dimensi kriminologi? Nah, aku setuju banget sebenarnya sama Kinta. Anak-anak tuh seharusnya memiliki kesempatan untuk bermain dan belajar. NAT sebagai anak itu sudah seharusnya mendapatkan hak-hak dasarnya sebagaimana isi dari Konvensi Hak Anak dan UU Perlindungan Anak. Nah, penyekapan yang dilakukan terhadap NAT dengan alasan sebagai jaminan agar ia melunasi hutang dan tidak kabur pun seharusnya tidak pernah terjadi. Karena hutang itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan dasar NAT seperti makanan, baju, sewa tempat tinggal, dan pulsa yang sebenarnya itu menyalahi hak-hak dasar anak. Oh iya, NAT ini kan juga tergolong anak-anak seperti yang tadi udah dikatakan Anya. Sehingga ia tidak memiliki kapabilitas bertanggung jawab dalam memberikan konsensual atas tubuhnya. Tidak hanya itu, identitas NAT sebagai perempuan menjadikan dirinya termasuk ke dalam kelompok rentan. Dengan kerentanan berlapisnya itu, NAT dimanipulasi, komodifikasi, diobjektifikasi oleh kedua pelaku agar terlibat dalam prostitusi anak. RR sebagai pacarnya NAT kan berusia 19 tahun. Artinya dia melakukan child grooming dong. Karena pada akhirnya RR bisa dibilang berhasil menjebak NAT dalam prostitusi anak. Betul sekali, Za. NSPCC itu sebenarnya menjelaskan kalau child grooming itu tindakan yang dilakukan sebagai usaha untuk membentuk hubungan kepercayaan dan emosional dengan anak. Nah, dalam kasus ini, RR ini memiliki hubungan spesial, yakni berpacaran dengan NAT sehingga ia bisa meyakinkan NAT mendapatkan uang dengan bekerja sebagai pekerja seks komersial di bawah naungan Mami Erika. Nah, Mami Erika ini juga menjadi pelaku dalam kasus ini. Ia berperan sebagai muncikari yang mengancam anak-anak dan berniat untuk menyuap keluarga NAT saat kasus ini akan dibawa ke jalur hukum. Pertama, Mami Erika ini tidak hanya menyekap NAT, tetapi terdapat 8 anak-anak lainnya yang disekap dalam satu ruangan. Mereka ini pada awalnya diiming-imingi mendapatkan uang yang banyak dan sejumlah perawatan diri. Kedua, Mami Erika ini juga mengancam dengan membuat hutang yang seharusnya tidak ada dan juga menyita motor
yang digunakan anak-anak agar mereka ini bisa kabur pada awalnya. Terakhir, Mami Arika ini berusaha menyogok atau menyuap keluarga NAT sebesar 120 juta karena ia tahu kasus ini akan dilaporkan pada kepolisian. Dan sebenarnya Mami Arika ini juga sempat bersombong diri bahwa dirinya ini tidak dapat ditangkap oleh polisi. Serem banget ya apa yang mereka berdua lakukan. Terus respons polisi terhadap laporan keluarga NAT itu bagaimana ya, Ra? Nah, kepolisian sebagai lembaga formal yang menangani kejahatan ini mengungkapkan bahwa keduanya, Mami Arika dan RR ini dijerat pasal 76I Jungto pasal 88 UU tentang perlindungan anak atau pasal 2 pasal 12 serta pasal 13 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS. Nah, kepolisian ini juga memastikan perlindungan terhadap keluarga NAT, baik itu secara psikologis maupun secara keamanan dari lingkungan rumah mereka. Sepertinya perspektif feminis sosialis Marxis ini bisa memahami lebih dalam terkait kasus yang kita bahas hari ini ya. Benar banget, Kin. Gerakan feminisme sosialis ini muncul pada era 1960-an dan 1970-an sebagai bagian dari gerakan feminis dan kiri baru yang menyoroti hubungan interseksional antara patriarki dan kapitalisme. Jadi sebenarnya feminisme sosialis ini merupakan sinonim dari perjuangan feminisme Marxis yang menempatkan penindasan terhadap perempuan dalam kelas pekerja. Maka feminisme sosialis memperjuangkan ketidaksetaraan gender di dunia kerja sampai reproduksi dan seksualitas di ranah domestik. Nah, ada 3 tokoh nih yang memiliki pemikiran keren terkait feminis sosialis dari buku Rosemary Tong yang udah aku baca. Yang pertama itu ada Juliet Mitchell pada tahun 1970. Ia menolak pemikiran feminis Marxis yang hanya memandang peran perempuan sebagai bagian dari struktur ekonomi. Karena menurut Mitchell, tuntutan ekonomi masih menjadi faktor yang penting, tetapi untuk dapat memahami opresi terhadap perempuan secara menyeluruh, kebijakan yang koheren terkait reproduksi, seksualitas, dan sosialisasi juga harus diperhatikan. Yang kedua, Iris Young pada tahun 1990 mengemukakan bahwa analisis mengenai pembagian kerja lebih spesifik daripada analisis kelas secara umum, yang hanya berporos pada borjuis dan proletar. Oleh karena itu, analisis pembagian kerja dapat lebih baik untuk menjelaskan mengapa sih perempuan itu cenderung menerima perintah, melakukan pekerjaan yang kotor, bekerja pada jam yang tidak diinginkan, dan mendapat bayaran yang lebih sedikit. Nah, sebaliknya, laki-laki cenderung berada dalam situasi yang berlawanan. Yang terakhir, itu ada dari Alison Jagger pada tahun 1983. Ia menjelaskan bahwa perempuan itu memiliki atau mengalami 3 bentuk ketidakadilan di bawah sistem kapitalisme. Pertama, perempuan mengalami alienasi dari ekspresi dan kontrol atas seksualitas mereka sendiri. Kedua, perempuan mengalami alienasi dari peran atau pengalaman ibu, yang biasa kita kenal sebagai motherhood. Ketiga, perempuan mengalami alienasi dari kemampuan mereka untuk mengekspresikan, mengembangkan, dan menggunakan intelektualitas mereka secara penuh. Oke, berarti pemikiran feminis sosialis dan marxisme ini saling melengkapi untuk melawan penindasan terhadap kelas dan gender agar perempuan tidak lagi merasakan opresi. Nah, berangkat dari penjelasan itu, jadi apa sih keterkaitan feminis sosialis marxis dalam eksploitasi seksual yang dialami oleh NAT? Berdasarkan apa yang aku pahami dari penjelasan Anya sih, patriarki dan dominasi dari RR sebagai laki-laki serta Mami Erika sebagai muncikari mendesak NAT sebagai bagian dari kelompok rentan menjadi semakin teropresi. Tidak hanya itu, kapitalisme turut mengambil andil dalam keterpurukan NAT, yakni kebutuhan pokok yang diperlukan oleh NAT terpaksa dipenuhi dengan jalan pintas berbahaya dengan terlibat dalam prostitusi anak. Pendapat Janggar pun relevan dengan kasus ini, yaitu NAT sebagai anak perempuan yang menjadi korban eksploitasi seksual pun mengalami ketidakberdayaan atas kontrol seksualitas mereka sendiri. Ia pun kehilangan kesempatan untuk belajar dan bermain selayaknya anak-anak seusianya. Dengan demikian, perspektif feminisme dapat melihat lebih dalam terkait pengalaman perempuan menghadapi penindasan dibandingkan dengan sudut pandang lainnya.
Teori feminis sosialis Marxisme menjadi benang merah dalam menjelaskan pengalaman kekerasan seksual yang dialami oleh NAT, yakni perbedaan gender dapat mempengaruhi kelompok rentan pada akses pengalaman dan kesempatan dalam mencapai tujuan mereka. Tidak hanya itu, perbedaan gender juga menjelaskan pengalaman NAT sebagai kelompok rentan yang mengalami kekerasan seksual. Oke, sampai sini aku jadi paham terkait bagaimana kriminologi melihat perdagangan manusia dalam kasus eksploitasi seksual yang dialami oleh NAT sebagai anak perempuan. Ini menekannya dalam belenggu sehingga tidak berdaya atas tubuhnya serta merampas kebebasannya sebagai anak-anak yang semestinya bisa bersekolah, bermain, dan mendapatkan kasih sayang dari keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Jadi, gimana nih teman-teman terkait pembahasan podcast kita kali ini? Ya, kalau menurutku ya, ketidakadilan dalam eksploitasi seksual terhadap perempuan ini pastinya harus segera dihapuskan. Namun, latar belakang ekonomi dan sosial yang mendasari praktik ini ya sebenarnya, inilah yang harus jadi perhatian dalam tindakan penanggulangannya. Mungkin ini bisa menjadi dasar untuk membuat sebuah program yang baik dan yang efektif. Pemerintah, pihak berwajib, dan masyarakat harus bisa mewujudkan negara yang inklusif dan terbuka bagi semua orang. Tidak hanya mementingkan orang dengan jabatan yang tinggi atau memiliki privilege yang lebih. Dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan, semoga pemerintah ke depannya dapat lebih mementingkan masyarakat kelas menengah ke bawah, serta memberi banyak bantuan seperti program pendampingan, upgrading, atau semacamnya untuk menumbuhkan kemampuan bertahan hidup di dalam masyarakat. Nah, dari kasus ini aku juga melihat bahwa permasalahan mengenai perdagangan manusia, khususnya eksploitasi pada anak itu sangat terstruktur dan memprihatinkan. Yang ironisnya, dalam rangka membebaskan diri dari opresi, perempuan itu harus melawan dua bentuk perang, yakni penindasan terhadap kelas dan gender. Nah, ini jadi poin penting juga sih untuk kita, supaya mencoba memahami akar permasalahan dari eksploitasi anak yang seringkali terkait dengan kemiskinan, ketidaksetaraan, kurangnya pendidikan, dan faktor-faktor lain yang memperburuk keadaan anak-anak. Menurutku sih salah satu solusi yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa ya adalah dengan meningkatkan public awareness tentang eksploitasi anak. Contohnya ya melalui konten podcast yang kita bahas hari ini. Berdasarkan kasus tersebut, menurutku ada beberapa aspek yang perlu kita fokuskan, seperti kekurangan pendidikan dan keuangan. Berdasarkan kasus ini juga, contohnya NAT berada dalam keadaan kekurangan pendidikan dan keuangan yang menyebabkan ia merasa membutuhkan uang dan dikenalkan oleh RR atau IR, pacarnya ke Mami Erika. Oleh karena itu, kita perlu menciptakan program dan inisiatif yang akan membantu anak-anak berpikiran kritis dan memahami konsekuensi dari keputusan yang mereka ambil. Terus juga kekurangan pengawasan dan pemantauan, kekurangan dukungan dan penunjangan. Seperti contohnya dalam kasus ini, menunjukkan bahwa kekurangan pendukungan dan penunjangan bagi anak-anak yang terjebak dalam lingkungan perdagangan seksual, kita perlu membantu masyarakat untuk membangun kemasyarakatan yang dapat membantu anak-anak dalam lingkaran perdagangan seksual, serta membantu pihak resmi untuk membangun sistem yang dapat membantu anak-anak tersebut. Nah, kasus ini merupakan salah satu contoh yang menggambarkan kekurangan yang ada dalam mengatasi perdagangan seksual anak. Oleh karena itu, kita perlu bekerja sama untuk membantu mengatasi masalah ini dan membangun sebuah lingkungan yang aman dan terlindungi bagi anak-anak. Oke, karena rasanya kita semua sudah bertukar pikiran ya dan merefleksikan terkait kasus eksploitasi seksual yang dihadapi oleh NAT dengan melalui perspektif kriminologi. Dan maka dari itu, berakhir juga sesi bincang bersama Upin Ipin hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan podcast kita dari awal hingga akhir. Kami pamit undur diri dulu. Dadah! Nah, Dadah semua, thank you. Thank you for listening to us. thank you. This time I want you.